Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai yang hadir, khususnya para habaib yang hadir, Bapak Imam yang kami hormati, segenap musbidah yang hadir yang kami hormati, para tamu undangan, tentunya para dan para pecinta santri dan para alumni santri dan para ulama yang mengajarkan para santri yang semoga diberkahi oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin. Tentunya dalam situasi seperti ini kita bermohon kepada Allah senantiasa negeri kita yang tercinta ini diberi oleh Allah keselamatan, kesejahteraan, keamanan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali apa yang kami sampaikan, bahwa sebetulnya terminologi santri itu ada di Jawa, tetapi dalam bahasa Arab santri sejak zaman para sahabat. Nabi kita itu mempunyai para santri, bahkan punya pondok pesantren Nabi kita itu. Tanpa disadari dalam sejarah Nabi kita punya pondok pesantren di serambi masjid sebelah Masjid Madinah. Itu tempat menampung para santri Nabi, tidak kurang dari 450 santri. Mereka tuna wisma, tidak punya rumah. Mereka digembleng oleh Nabi dan menjadi ulama besar dan beberapa profesi yang lain. Lahir dari mereka Bilal, itu pondok pesantren Nabi, lulusan pondok pesantrennya Nabi, namanya Ashabus Suffah, orang-orang yang di emper masjidnya Nabi SAW. Lahir Abu Hurairah yang akhirnya menjadi gubernur Madinah. Lahir banyak ulama yang luar biasa. Didikan Nabi itu rata-rata miskin. Jadi santrinya Nabi itu kebanyakan fakir miskin. Kemudian di Iran, khususnya di Persia, pondok pesantren Sufi yang diajarkan oleh para wali, para aulia, itu disebut khanqah. Apa? Khanqah.
itu pondok pesantren sufi di Persia. Namanya bukan pondok pesantren tapi Khanqah. Mereka orang sufi, juga fakir miskin. Kemudian lagi muncul pondok pesantren namanya Ribat. Ribat itu tempat yang diwakafkan untuk fakir miskin dan bertempat di situ mencari ilmu. Namanya Ribat. Juga fakir miskin lagi. Maka dalam sejarahnya santri itu bukan berarti inherent, tetapi santri itu dalam sejarahnya memang fakir miskin. Begitu sejarahnya. Mulai dari sejarah Nabi sampai Khanqah sampai Ribat. Sampai pada fakta sejarah pondok pesantren itu banyak dihuni oleh fakir miskin. Tetapi dalam hidup di dunia ini ada usaha, ada barokah jalan. Kalau usaha kita pakai jalan rasional, berdagang menjadi kaya, bisnis menjadi kaya, berpendidikan tinggi, kemudian berposisi di tempat yang strategis menjadi kaya, pejabat BUMN menjadi kaya. Tetapi pondok pesantren ini ada dua cara, ada usaha dan ada barokah. Maka banyak keluaran pesantren itu yang bermanfaat di berbagai bidang. Kalau melihat ekonomi mereka, itu tidak ada cita-cita seperti itu. Tetapi barokah, hampir melalui cara barokah, itu pondok pesantren. Barokah itu ada, diakui. Karena dalam Al-Quran mengatakan, barokatim minas samai wal ardi. Ada barokah yang turun dari langit, ada yang barokah keluar dari bumi. Barokna haulahu. Ada lagi ayat Al-Quran, mungzalam mubarakah, tempat tinggal yang barokah. Itulah pondok pesantren. Maka lahirlah para ulama dalam berbagai ahli. Kita ketahui kalau bukan santri, genetik santri itu barokah. Kalau tidak santri, genetikanya santri. Kita punya yang LIPI saja, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, itu dipegang oleh Pak Sofyan As-Sauri. Beliau adalah ketua jamaah Al-Khidmahnya Kiai Asrori, santri. Kemudian Kiai ahli atom Indonesia, Profesor Baikuni, secara genetik santri. Jadi kalau tidak dianya yang barokah, dari genetikanya barokah. Kenapa demikian? Karena para santri itu mendapatkan dua hal, satu usaha, dua barokah. Tidak sedikit siapa yang dididik oleh Kiai Khalil Harun menjadi ulama, menjadi para pakar. Tidak sedikit manusia yang dididik oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pakar dan para ulama. Itu para santri. Dan mereka ini dua hal, jalur usaha dan jalur barokah. Ada satu pesan dari Kiai Hasyim Asy'ari yang perlu kami sampaikan sekarang ini. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah memanggil ayah saya karena beliau sebagai pendiri Nahdlatul Ulama.
ayah saya pernah dipanggil oleh beliau, diajak makan bersama sama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Badrus. Jadi Kiai Badrus itu orang dekatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ayah saya Kiai Badrus diajak makan bersama sama Pak Yusuf, masih agak sedikit umurnya lebih muda. Pak Yusuf Hasyim umurnya lebih muda, yang lebih tua Gus Abdul Karim. Kiai Hasyim mengatakan kepada ayah saya empat mata, Mansur, ini saya masih ingat, dari 2000 santri ini yang mengaji Mbah Hasyim waktu itu 2000 orang, itu cuma sedikit yang jadi ulama. Beliau mengatakan begitu, hanya sedikit yang menjadi ulama. Tetapi barokahnya itu tidak harus menjadi ulama. Lulusan santri ada dua cahaya. Cahaya ilmu dan cahaya marwahnya ulama. Ada dua cahaya. Kalau santri ini menjadi polisi secara etika genetiknya ulama, etikanya etika pesantren. Menjadi insinyur pesantren. Menjadi dokter pesantren. Banyak sekali. Ada seorang dokter hafal alfiah. Saya punya teman. Seorang dokter hafal alfiah. Dan sekarang ini yang mengurus virus Indonesia tentang COVID itu sekarang ini, yang termasuk mimpin mengurusi virus secara nasional di RSCM dari UI, itu secara genetik santri semua. Yang memimpin itu, para pakar itu, dokter-dokternya itu, ilmuwan-ilmuwannya itu, banyak para santri. ITB itu sekarang dokter-dokternya, pengajar-pengajarnya banyak, kalau tidak santri, genetik santri. Kalau tidak santri, ayahnya santri, kakeknya santri. Jadi semua itu cahaya dari para ulama. Ini yang perlu kami tegaskan di sini. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan sedikit yang jadi ulama. Memang demikian. Karena Al-Quran menetapkan tidak banyak yang jadi ulama. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan sebagian banyak manusia tidak bisa menjadi ulama. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan sebagian banyak manusia tidak bisa menjadi ulama, tetapi bermanfaat. Maka ada beberapa cara menjadi santri yang berkiprah, bermanfaat untuk umat manusia. Paling tidak kita belajar dari kata hak dalam Al-Quran. Hak dalam Al-Quran itu diulangi 247 kali. Kata hak, sungguh-sungguh. Al-Quran berbicara haqqa tuqatihi. Al-Quran berbicara haqqa tilawatihi. Al-Quran berbicara haqqa qadrihi. Al-Quran berbicara haqqa jihadihi. Nah, ini menjadi yang saya tawarkan, bagaimana menjadi santri itu bermanfaat. Karena hak dalam Al-Quran 247 kali itu bicara Al-Quran. Haqqa tilawatihi, sesungguhnya membaca Al-Quran. Sesungguhnya membaca Al-Quran. Santri, ilmuwan, tapi jangan lupa Al-Quran. Jangan sampai riset itu melupakan Al-Quran. Riset melupakan Al-Quran. Apapun risetnya.
Baik riset ekonomi, hubungkan dengan Al-Quran. Riset kedokteran, hubungkan dengan Al-Quran. Supaya ada cahaya di Al-Quran, haqqa tilawatihi, sebetul-betulnya membaca Al-Quran. Ada satu orang yang terkenal di Indonesia, tokoh Muhammadiyah, menceritakan tokoh NU. Ini saya cerita. Namanya Profesor Dr. Buya Hamka. Siapa? Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau mengarang tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Cerita beliau, saya baca di dalam tafsirnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Jepang berkuasa, para ulama dikursus, mengikuti kursus. Di kursus, wajib mengikuti kursus yang diadakan Jepang. Di antaranya yang ikut kursus, abahnya Gus Dur, Kiai Haji Abdul Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid itu dengan bapak saya sepupu persis. Jadi kalau Gus Dur ponaan. Karena mbahnya Gus Dur dengan mbahnya saya saudara kandung. Jadi saudara kandung dua, yang satu melahirkan punya cucu ayah saya, yang satu punya cucu ibunya Gus Dur. Saudara kandung. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid itu ketika kursus ulama dipaksa oleh Jepang mengikuti kursus, apa yang dikursuskan? Kursus tentang perang. Bayangkan, enak. Belum bahsul masail itu sudah makan-makan. Ya kan? Kita enak sekarang ini, Masya Allah, barokah sekali. Sholawat makan enak, maulid makan enak, semua makan enak. Tidak ada maulid tidak makan enak, Bib. Pasti makan enak. Maulid makan enak, khol makan enak. Sampai panitianya membaca bukan khol, haul. Saya pernah mengikuti acara panitianya bicara, kami sebagai panitia haul. Saya bingung, haul itu apa? Ternyata khal. Semua makan enak. Itu tidak ada pada era kiai pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Sangat-sangat prihatin. Sekelas Gus Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid, itu diwajibkan kursus oleh Jepang dengan para kiai. Nah, bagaimana kursusnya? Kursus tentang perang Asia Timur. Kalau tidak Asia Timur, Asia Utara. Jadi kursus perang. Tapi Kiai Haji Abdul Wahid berpikir, kalau kiai diperintah diharuskan kursus oleh Jepang, maka kiai harus mendatangkan ulama yang memberi wawasan untuk mengimbangi doktrinnya Jepang. Begitu. Akhirnya Kiai Abdul Wahid mengundang ayahnya Buya Hamka. Mengundang ayahnya Buya Hamka. Jadi abahnya Buya Hamka diundang oleh Kiai Abdul Wahid. Diundang di tempat kursus, dijaga oleh Jepang dengan pedang samurai. Abahnya Buya Hamka membaca ayat ini, membaca ayat Al-Quran. Saya masih ingat dalam bukunya Buya Hamka itu, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan tertipu oleh pengalaman orang kafir, bisa kesana kesini di berbagai negara mereka menguasai. Jangan tertipu oleh mereka orang kafir yang bisa kesana kemari ingin menguasai negara.
Subhanallah, banyak yang menangis. Jepangnya tidak paham. Jadi cuma melihat ekspresinya para kiai, menangis mendengarkan abahnya Buya Hamka berbicara seperti itu, Jepangnya tidak paham. Subhanallah. Dan itu yang menjadi inspirasi kepada Kiai Haji Abdul Wahid untuk bagaimana negara ini terjaga, manusianya dijajah oleh Jepang, tapi tidak tertular karakter penjajah. Nah, begitu. Dijajah oleh Belanda tapi tidak tertular oleh rakusnya penjajah. Dijajah oleh Jepang tidak tertular oleh hegemoni dan akumulasi kekayaan seperti dilakukan para penjajah. Tidak memperkaya diri seperti para penjajah. Itu pelajaran didatangkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid. Abahnya Buya Hamka didatangkan ketika membacakan, menerangkan kursus yang diadakan oleh Jepang. Diimbangi oleh fatwa ulama. Nah, ini namanya haqqo tilawati, sebenar-benarnya membaca Al-Quran. Yang kedua, santri itu punya potensi haqqo tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa. Nah, ini agak sulit Pak Imam, agak sulit ini, sebenar-benarnya bertakwa. Kadang ada orang bercanda demikian. Lulusan pondok berbohong dengan tidak bisa ngaji jujur, baik mana? Nah, ini pertanyaan seperti ini kan sulit dijawab. Pinter ngaji berbohong, tidak bisa ngaji tapi jujur. Kan banyak sekarang itu. Ada santri tapi tidak jujur. Ada orang tidak bisa ngaji tapi apa? Jujur. Saya cerita ini, izinkan kami cerita, cuma tidak menyebutkan nama. Kami kalau cerita, alhamdulillah, tidak pernah kami menyebut nama seseorang atau institusi atau organisasi. Memang saya hindari. Ada kiai, ini cerita ini. Kedatangan santri dari Tegal. Tegal. Oh, Masya Allah, tempatnya ini. Rumahnya Pak Imam ini ya. Dari Tegal, itu mondok, maaf Pak Imam ini ya. Ada santri dari Tegal, mondok di salah satu pondok pesantren. Ternyata putra yang dititipkan itu pinter nyopir, ahli mengemudi, driver. Akhirnya matur pada kiai, kiai saya titipkan anak saya, insya Allah bisa membantu kiai sebagai driver, sopir kiai. Kiai senang, alhamdulillah. Dan tamunya tadi yang mengakunya Tegal, mengakunya apa ini? Belum tentu Tegal, mengakunya ini. Mengakunya orang Tegal, itu waktu itu masih awal-awal munculnya handphone. Kiainya dikasih handphone. Masya Allah, kiai senang sekali. Belum ada orang jualan handphone. Sudah dapat handphone. Ini kiai handphone dan tolong anak saya untuk perintah khidmah menyetir drivernya kiai. Kiainya senang, alhamdulillah dapat handphone, masih dapat santri yang bisa nyopir. Akhirnya nyopir kiai berbulan-bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Datang lagi orang tuanya. Alhamdulillah kiai, anak saya betah di sini berkhidmah. Cuma saya itu kok masih merasa belum bisa berbaik khidmah kepada kiai. Izinkan kiai, mobil penjenengan mau saya ganti yang baru. Oh, ini tawarannya orang tuanya itu. Mobil penjenengan mau saya ganti yang baru kiai.
Sebab penjenengan kan mobilnya sudah tua, saya ganti yang baru Kiai. Terus bayar berapa? Oh enggak usah bayar Kiai, saya yang membelikan. Lebih gembira lagi Kiai ini. Kok ada wali santri membelikan mobil Kiai? Lah terus mobil saya yang lama bagaimana Pak? Mobil saya yang lama, biar dibawa anak saya ke Tegal. Nanti dibawa anak saya ke Tegal, nanti anak saya pulang lagi ke sini membawa mobil baru. Jadi saya ingin barokahnya mobilnya penjenengan, biar mobilnya penjenengan saya pakai. Saya ingin barokahnya. Bawakan anak saya lengkap dengan BPKB-nya. Akhirnya diserahkan pada anaknya komplit. BPKB, surat-surat, serahkan semua. Anaknya pulang membawa mobilnya Kiai. Akhirnya apa? Innaka hamidum majid. Wassalamualaikum lah ya kan. Wabillahi taufik wal hidayah akhirnya. Hilang mobilnya Kiai. Nah, ini berarti memang ada penipuan. Banyak itu. Memang haqqa tuqatih tidak semua orang bisa. Meskipun santri belum tentu bisa haqqa tuqatihi sebenar-benarnya bertakwa. Yang ketiga, haqqa qadri, sebenar-benarnya mengetahui Allah. Haqqa qadrihi, sebenar-benarnya mengetahui Allah. Ada seorang diplomat di Indonesia sebelum Pak Maftuh. Jadi ada sebelum Pak Maftuh itu ada seorang diplomat Indonesia yang top, namanya Muhammad Asad Shihab. Muhammad Asad Shihab itu lama di Arab Saudi dan menjadi diplomat, mengarang buku bernama Al-Allamah Muhammad Hazim Ash'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Saya punya bukunya, kitabnya berbahasa Arab. Orang yang sangat alim, Muhammad Hazim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia, peletak batu pertama. Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu ditulis oleh diplomat namanya Muhammad Asad Shihab. Saya baca satu persatu dalam buku itu. Ternyata dalam buku itu diterangkan kehebatan santri dulu sampai mengertikan kepada Allah. Ada seorang insinyur teknik, arsitek kalau sekarang. Bahasa Arabnya arsitek itu muhandis mi'mari. Muhandis mi'mari, arsitek. Itu Belanda keturunan Jerman. Usia 35 tahun. Kira-kira usia 35 tahun. Ketika Muhammad Asad Shihab penulis, dan beliau ini tokoh konferensi Asia Afrika. Perlu dicatat itu. Namanya Muhammad Asad Shihab itu yang dikagumi oleh Bung Karno karena kepinterannya. Dia adalah tokoh, ingat saya, dalam konferensi Asia Afrika. Orang hebat itu. Lepas dari kekurangan dan kelebihan tentunya. Muhammad Asad Shihab. Nah, beliau cerita, saya sowan ke Mbah Hasim, bertepatan ada arsitek Belanda, usia kira-kira 35 tahun, sowan ke Mbah Hasim dan masuk Islam di depan Mbah Hasim. Kok bisa begitu? Nah ini kok bisa begitu? Akhirnya cerita, ternyata arsitek Belanda ini karena proyek Belanda. Kakek kami itu juga ikut di proyek Belanda dulu, Abdul Rashid. Jadi Abdul Rashid itu kakek kami yang punya istrinya Abdul Rashid itu dengan mbahnya Gus Dur, kakak kandung, saudara kandung semua.
Nah, itu dulu ikut di pembangunan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Nah, arsitek ini orang Belanda, aslinya keturunan Jerman, itu kaget kalau waktu duhur, pekerja-pekerja itu cuci tangan. Setelah cuci tangan wudu. Setelah itu sholat. Ada apa ini? Tidak paham tentang sholat. Akhirnya beliau sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari, dijelaskanlah makna cuci tangan. Dijelaskanlah hikmah wudu. Dijelaskanlah hikmah kebersihan dalam Islam. Dijelaskanlah tentang makna ibadah dalam Islam. Akhirnya arsitek ini masuk agama Islam. Itu pernah terjadi dan dicatat oleh Muhammad Asad Syihab. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak dengan radikal, dengan keras, dengan agresif, tidak dengan agresif, tidak dengan kekerasan, tapi beliau dengan ilmu dan santun. Perlu dicatat ya, dengan ilmu dan santun. Beliau jelaskan, sampai arsitek Belanda itu memeluk agama Islam. Subhanallah, ini namanya haqqa qadrihi, mengetahui sebetul-betulnya mengetahui Allah, dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang terakhir, haqqa jihadi, sebetul-betulnya berjuang di jalan Allah. Nah, ini santri harus itu. Haqqa jihadi, sebetul-betulnya berjuang di jalan Allah. Ada bahasa Arab begini, kun torokan wala takun badian. Kalau bisa itu norok, torok, ojo golek badi. Kun torokan wala takun badian. Nah, ini penting sekali ini ya. Kun torokan wala takun badian. Gelem norok, gelem torokan, ojo golek badi. Masya Allah. Bagaimana sebetul-betulnya berjuang di jalan Allah? Dulu itu ketika perjuangan pendiri para pendiri muassis awal, kudama as-sabiqunal awwalun, seperti para ulama dulu, itu bukan mikir keuntungan, tapi torok semua. Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika jihad, ketika berjuang, bukan cari proposal. Beliau tidak cari proposal, tapi sangat moral, material keluar semua. Bi amwalihim wa anfusihim, harta, pikiran, jiwa keluar semua. Itu kiai dulu. Apakah kiai sekarang tidak ada seperti itu? Masih banyak. Saya tidak mengatakan tidak ada, masih banyak. Kiai sekarang yang berjuang bi amwalihim wa anfusihim masih banyak. Jangan sekali-kali mengatakan sudah tidak ada kiai seperti dulu. Wah yai, jangan begitu. Masih banyak, insya Allah masih banyak. Cuma mungkin kualitasnya tidak seperti dulu. Cuma masih banyak. Jadi ulama dulu itu ketika berjuang haqqa jihadi, resolusi jihad. Sebelum resolusi jihad, itu Mbah Hasyim Asy'ari kan banyak menyampaikan di kitab Shahihul Bukhari. Shahihul Bukhari bab perang. Alhamdulillah kami itu studi perang. Pak Tentara Dandim,
kami memang belajar Islam khusus studi perang. Kami semacam apa ya, skripsi saya dengan abah saya itu tasawuf dan tentang perang. Di antaranya kami menulis kitab namanya Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Jadi saya punya kitab Nasihatul Junud, konseling militer. Itu dipakai oleh tentara. Dan kami juga menulis kitab tentang NU dan Afghanistan. Sudah selesai tentang Qanun Asasi NU dan Afghanistan yang saya tulis dan dipakai di Afghanistan sampai sekarang. Alhamdulillah. Namanya Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Itu kami yang nulis bersama Dubes, Duta Besar Indonesia Afghanistan yang sekarang ini masih aktif, Dubes yang sekarang. Jadi itu saya tulis dari Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Memang jadi akhirnya dari Afghanistan datang ke PBNU untuk belajar Islam di Indonesia. Itu rembukannya dengan kami. Dubesnya itu rembukannya dengan kami. Setelah kami menulis kitab namanya Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Itu kitab tentang peri kemanusiaan, bagaimana Afghanistan itu tidak kejam, bagaimana Afghanistan itu tidak sadis, bagaimana Afghanistan itu tidak senang perang. Apa sumbangan kita dari Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Itu kami yang menulis 100 halaman berbahasa Arab. Dan semua tulisan itu marojiknya Afghanistan semua. Hadisnya Afghanistan, tarikhnya Afghanistan. Saya sengaja Afghanistan semua. Hadis-hadisnya, rawi-rawinya Afghanistan semua. Memang saya sengaja saya tulis yang semua berbau Afghanistan. Akhirnya lolos dan dibawa oleh Dubes, Duta Besar Indonesia di Afghanistan sampai sekarang. Nah itu kami menulis menghubungkan dengan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama dengan NU. Jadi kami ulangi lagi bahwa Haqqo Jihadi Bahazim Asy'ari itu keluar biaya Pak. Sekarang ada dua, Pak Kapolres dan Pak Dandim. Ada orang keluar biaya, ada biayaan. Nah ini dua. Ini golongan mana? Kita ini golongan keluar biaya atau biayaan. Seperti ada dua golongan lagi. Kalau orang pinter itu ahlul lubbi, ulul albab. Ada dua saingannya, ahlul lobby. Jadi ada ahlul lubbi dan ada ahli lobby. Ada yang ahli keluar biaya, tapi sayang ada kelompok satu ini biayaan. Nah ini yang biayaan ini yang kadang-kadang mencederai kita, mencederai jam'iyah kita, mencederai institusi kita, mencederai agama kita, ya, yang membawa nama yang tidak baik terhadap agama kita, membawa nama tidak baik kepada organisasi kita, membawa nama tidak baik terhadap lembaga kita. Ini yang biayaan itu sebetulnya. Tapi banyak sekali yang keluar biaya. Itu perlu diketahui. Jadi sekarang tinggal haqqo jihadi kita ini. Sebenar-benarnya berjuang di jalan Allah. Yang jelas yang saya ketahui, karena saya paham persis ketika saya belajar tentang perang ke ayah saya, itu ayah saya mengatakan beberapa hal tentang keuangan, belajar tentang uang, ya. Kita belajar tentang uang, al-kharaj. Saya belajar al-kharaj, kemudian al-amwal, kitab al-amwal, al-kharaj dan sebagainya. Nah, ternyata memang kita itu lemah dalam berjuang mengeluarkan bi amwalihim wa anfusihim. Senengane urun donga. Lah urun donga ya enteng lek urun donga.
Ada pembangunan masjid, kula urun donga. Ya enteng nek urun donga. Semua urunnya donga semua. Yang berat itu berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang mengeluarkan biaya, berjuang mengeluarkan tenaga. Tadi ini saya belum berangkat, ditelepon oleh Pak Mustafa Akil. Kiai Haji Mustafa Akil, adik kandungnya Said Akil. Pak Said Akil, adik kandungnya Pak Said Akil. Karena itu dengan ibu saya juga sepupu persis. Mbah sama mbah kandung. Jadi mbahnya Said Akil putri dengan mbahnya ibu saya itu saudara kandung. Saudara semua. Dari Kudus. Tadi saya mau berangkat ke sini ditelepon karena nanti jam 1 kami dengan Pak Mustafa Akil dari PBNU mengisi hari santri. Nanti jam 1 di Cirebon kami di Cirebon, cuma via Zoom virtual. Jadi nanti hari santri di Cirebon kami bersama Kiai Haji Mustafa Akil, adik kandungnya Kiai Haji Said Akil, virtual. Tapi kami terpaksa karena Zoom itu tidak lancar kalau di sini. Kami kirim video, sudah kirim video ke sana, sudah dikirim. Nanti ditayangkan jam 1 siang, jam setengah 3 kalau nggak, acaranya mulai jam 1 siang, insya Allah. Dan saya lihat, kiai dulu itu Masya Allah, sampai dipaksa-paksakan, jual ini. Kalau mau muktamar, dulu kalau mau muktamar itu koordinatnya kan di kiai dulu itu Masya Allah, jual kambing, jual sapi, anting-antingnya punyai jual, gelangnya punyai jual. Dulu itu biaya tidak ikut yang biayaan, tidak biaya. Sampai sekarang pun masih banyak case seperti itu, masih banyak. Cuma ada beberapa oknum yang memang tidak mengeluarkan biaya, tapi biayaan ada beberapa oknum, tapi tidak semua. Maka jangan dicederai perjuangan itu. Hak jihadi sebenar-benarnya berjuang di jalan Allah. Keluar semua, Mbah Maksum, Mbah Bedowi, Mbah Khalil, keluar biaya semua. Ya semampu-mampunya, keluar biaya semua. GSM keluar biaya semua. Dan berangkatnya transportasinya, muktamar itu, muktamar NU beberapa kali, itu yang baca teks kan ayah saya. Muktamar di Banjarmasin, muktamar di Pekalongan, itu di Banten atau Monas ya, itu abah saya bagian baca teks takbirnya kitab itu urunan semua. Masya Allah, belum ada Pak istilah sponsor itu belum ada istilah seperti itu. Maka fatwa itu hebat, kumpulan fatwa. Nanti ini kami di Cirebon menyampaikan fatwa-fatwa hasil muktamar NU, ahkamul muqarrarah Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan ternyata fatwa-fatwa itu disiplin sekali. Maka sampai sekarang pun semoga masih terjaga akurat dan validitas ulama dengan hak jihadi, berjuang sebenar-benarnya berjuang. Santri berjuang banyak sekali menjadi ulama, ataupun tidak menjadi ulama, menjadi orang yang beretika ulama, beretika santri. Pedagang tapi alim, dia jujur, Masya Allah. Karena kalau semua bisa ngaji Pak, tidak ada yang menjadi pedagang, nggak ada yang menjadi dokter, maka kompetisi hidup di dunia ini orang Islam tidak banyak andil nanti.
Jadi harus ada yang ahli begini, ahli begini, ahli begini, harus ada supaya orang Islam itu bisa andil di mana-mana. Kata ayah saya mengatakan, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafariqah. Janganlah masuk dari satu pintu, masuklah dari beberapa pintu. Santri ahlikan ini, ada yang ahli ulama. Jangan semua Masya Allah dalam satu tempat pinter ngaji semua, rebutan. Bahaya Pak. Dalam satu tempat pinter ngaji semua, yang satu kepingin jadi kepala madrasah, yang satu kepingin kepala madrasah. Akhirnya yang nggak kepingin bangun madrasah sendiri. Minta khotib jadi khotib semua. Karena pinter ngaji semua. Akhirnya dia kesel gak dijadikan khotib, bikin masjid sendiri. Nah ini kan repot. Karena keahliannya satu ruang, satu pintu. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafariqah. Supaya bisa berjuang haqqo jihadi, sebetul-betulnya jihad di jalan Allah. Terakhir dari ceramah kami ingin menyampaikan pesan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu, jadilah orang yang faham agama. Jadilah santri yang faham agama. Qabla an tusawwadu, sebelum kamu menjadi pemimpin. Sebelum kamu menjadi pemimpin, fahamilah agamamu. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Sebelum kamu punya posisi, fahamilah agamamu. Begitu. Sebelum kamu punya posisi, fahamilah agamamu. Begitu Umar bin Khattab. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Memimpin apa saja, fahamilah agamamu. Fahami dulu agamanya. Kita bersyukur. Kita punya sekarang ini pakar virusnya itu, ibunya itu santri, dari keluarga santri semua. Yang di RSCM itu baru keluar dari dokternya di Belanda, dokternya itu internis, jadi dokter penyakit, dokter dalam ya. Dokter dalam, terus belajar virus di Belanda, selesai dokternya, dan sekarang pegang termasuk memimpin urusan virus Indonesia itu di RSCM dari UI. Itu orang tuanya santri semua, genetik santri. UNER itu banyak para santri Pak. Guru besar UNER para santri. Banyak para santri. Sekarang banyak sekali. LIPI banyak para santri. Cuma tersebar di berbagai ormas. Mereka kadang tidak NU, tapi NU amalannya. Ada yang ikut di partai sana, partai sini, ada yang aktif di organisasi sana. Tapi amaliyahnya apa? NU. Karena apa? Dia santri atau genetik santri. Genetik santri. Itu banyak sekali Pak. Aset umat Islam di sini, di Indonesia, seperti yang kami pernah dibisiki oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi waktu itu, ketika kami ceramah bareng dengan beliau di Lamongan, Pak Hasyim Muzadi cerita kepada saya, Indonesia saja Habib, yang hafal Quran itu 2,5 juta. Indonesia ini. Yang hafal Quran itu insya Allah 2,5 juta. Luar biasa kan Indonesia? Luar biasa. Dokter muslimnya berapa? Yang hafal Quran itu 2,5 juta. Tidak sedikit. Kita kuat ilmu. Cuma integritas itu belum tentu. Nah ini integritas, kejujuran, kepribadian yang tanggung jawab, ya, rapatnya itu tepat waktu. Nah ini tepat waktu itu ya, tepat waktu, tanggung jawab, kemudian apa itu jujur, integritas itu belum tentu punya. Cuma kalau pinter, Masya Allah, Indonesia gak kurang orang pinter itu. Indonesia gak kurang orang pinter dalam berbagai bidang, dalam berbagai bidang. Orang seperti Habibie dulu kelihatan satu orang, sekarang banyak orang di Indonesia.
orang pinternya banyak. Santri atau genetik santri. Kalau dia tidak santri, ayahnya santri, ibunya santri, mbahnya santri. Itu kita bersyukur sekali. Ya. Semoga bermanfaat dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kami mengijazahkan doanya Mbah Hasyim Asy'ari untuk menghadapi pandemi 19 COVID-19 ya. Karena ini hari santri ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan doa kepada ayah saya. Ayah saya memberikan doa kepada saya. Jadi sanadnya ini langsung. Dekat sekali sanadnya. Saya dari ayah saya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memberikan doa setiap mau tidur itu berdoa menjaga diri, membentengi diri. Doanya begini. Tahassontu. Apa? Tahassontu. Dicatat. Bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu doanya. Tahassontu, kami membuat benteng, kata Mbah Hasyim, kami menjaga diri, kami membuat pagar. Tahassontu, kami membuat pagar. Bihisni la ilaha illallah, dengan benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ludah kecil. Nah ini penting, ludah kecil, energi. Nabi kita itu kalau mengobati pakai ludah semua. Sering pakai ludah. Biturbati ardina, lemahnya pakai ludah. Nyuwuk orang pakai ludah. Tidak pakai seprit Pak, pakai ludah. Nyuwuk kok karo seprit. Tidak cocok. Ono sekarang gitu kiai kayak seperti saya dungane jarang mandi, itu masalahnya apa? Yang minta suwuk itu minta selfie. Lah minta suwuk, minta selfie. Itu kan jadi nggak mandi dungannya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ludah kecil ke kanan. Baca lagi, tahassontu, aku berjaga, aku berlindung, aku membuat tameng, aku membuat pagar, dengan pagar benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ludah kecil ke kiri, ke depan, ke belakang, atas, bawah. Jadi 6 arah. Berapa arah? 6 arah. Itu untuk menjaga diri. Menjaga diri, ya. Jadi dibacakan itu. Dibacakan itu ya. Insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah. Tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ludah kecil, ojo ludah banyak-banyak, kecil. Ludah kecil ke kanan, baca lagi ludah kecil ke kiri, baca lagi ludah kecil ke atas, ke bawah, depan, belakang. Sebelum tidur. Itu ijazahnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk santri sihat. Karena ini untuk santri sihat ya, untuk santri sihat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, barokah di Kabupaten Rembang ini. Pak Dandim, Pak Kapolres ya hadir ya. Ini di Rembang ini banyak tokoh ulama dan variatif beliau dalam berbagai spesifik dan ahli yang berbeda-beda. Jadi dan punya maziyah, punya keutamaan dan kelebihan yang berbeda-beda dan saling melengkapi tentunya. Ada ulama yang sangat sofistik, dan mujabud doa, doanya sangat mandi dan hebat, Ki Baydawi, ada Ki Khalil, ada Ki Ma'sum. Di Rembang ini banyak juga ada Ki Khalil Harun yang sangat hebat kewaliannya dan keulamaannya, ada Ki Bisri, ada Ki Khafid. Banyak sekali ulama di sini. Dan di Sarang tentunya juga banyak gurunya, para guru, ustadul ustadin, suyukhul masyayikh, gurunya para masyayikh. Itu di Sarang juga banyak ulama. Alhamdulillah
Dulu Pantura banyak sekali dan hampir wali kiai. Kiai itu dulu kalau kiai rata-rata wali. Dan sekarang ini kan kita itu gridnya Pak, grid keulamaan menurun. Karena apa? Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Grid keulamaan kita menurun, tapi insya Allah grid ubudiyah kita jangan menurun. Grid keikhlasan kita jangan menurun. Grid perjuangan kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menurun. Itulah yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.